أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Baik, bismillah. Ini ada pertanyaan, insyaallah. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afan Ustaz izin bertanya, bagaimana hukumnya bom bunuh diri dalam Islam? Dan bagaimana jika yang dibom itu sasarannya adalah gereja ataupun orang-orang kafir? Ataupun orang-orang kafir. Iya. Hukum bom bunuh diri, kalau kita berbicara terkait dengan hukum Islam, iya. Membunuh diri itu dosa besar. Bukan dari Islam, bahkan dicela oleh Islam. Karena Al-Quran, demikian pula sunnah Nabi SAW, melarang hal tersebut. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqtulu anfusakum, innallaha kana bikum rahima." Jangan kalian membunuh diri kalian. Allah larang. Ini haram. Islam melarangnya. Jangan kalian membunuh diri kalian. Innallaha kana bikum rahima. Allah Subhanahu wa taala sangat penyayang kepada kalian. Ini ayat pertama. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tulku biaidikum ila tahluka. Wahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Jangan kalian menjatuhkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Maksudnya membunuh diri kalian. Jangan. Itu dilarang oleh Allah. Wa ahsinu, akan tapi berbuat baiklah. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang menunjukkan bahwa Islam mengharumkan bagi seorang untuk membunuh dirinya. Bahkan Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, demikian pula Imam Muslim, ya, dalam lafaz Imam Muslim lebih rinci, lebih panjang, walaupun pada dasarnya disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Tapi lafaz Imam Muslim lebih panjang. Nabi SAW memberikan ancaman kepada orang-orang yang membunuh dirinya. Di antaranya beliau bersabda, "Man qatala nafsahu bihadidatin, fahadidatuhu biyadihi, yatawajja'u biha fi batnihi fi nari jahannam, khalidan mukhalladan fiha abada." Siapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka dia akan menusuk-nusuk perutnya dengan besi itu di hari kiamat di neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini kalau dengan besi. Demikian pula yang membunuh dirinya dengan racun. Juga sama. Nabi bersabda, "Waman syariba samman faqatala nafsah." Siapa yang meminum racun sehingga dia membunuh dirinya. Sama. Dia akan yatahassahu fi nari jahannam. Dia akan meminum racun di neraka jahanam. Ini namanya hadits wa'id. Ini ancaman keras bagi orang membunuh dirinya. Nah, bagaimana lagi sama dengan membom bunuh diri? Dicela dalam Islam. Allah melarang. Nabi melarang. Maka ini menunjukkan perbuatan itu bukan dari Islam. Bukan dari Islam. Karena kalau kita mengaku itu Islam, pasti Allah yang anjurkan. Nabi yang anjurkan. Ini Allah larang. Mungkin cukup tadi 2 ayat. Demikian pula Nabi SAW melarang. Tadi hadis yang kita baca. Dalam lafaz Imam Muslim. Dalam lafaz Imam Muslim. Ini membunuh diri tanpa ada korban.
Di sini ada pertanyaan lanjutannya. Bagaimana jika yang dibom itu sasarannya adalah gereja atau orang-orang kafir? Ketahuilah bahwa orang kafir itu terbagi-bagi dalam Islam, dibagi. Orang kafir di dalam Islam tidak satu. Ada namanya kafir harbi. Ada namanya kafir dhimmi. Ada namanya kafir mu'ahad. Dan ini hukumnya beda-beda. Yang pertama kafir harbi. Kafir harbi ini, ia kafir yang memang harus diperangi. Yang memang dia, pemerintah menyeru kita untuk berperang dengannya. Atau kafir ini datang menyerang kita. Kita bela diri, ini namanya kafir apa? Harbi. Yang ini disyariatkan untuk diperangi. Yang kedua ada namanya kafir mu'ahad. Kafir, tapi ada perjanjian damai dengan muslim. Negara kafir, tapi ada perjanjian damainya. Yang ketiga ada kafir dhimmi. Kafir dhimmi ini, dia kafir, tapi dilindungi oleh muslim. Apakah per orang atau negara muslim. Dua ini tidak boleh diperangi. Kafir mu'ahad dan kafir dhimmi. Tidak boleh diperangi. Bahkan Nabi SAW dalam hadits riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, kata Nabi SAW, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Siapa yang membunuh kafir mu'ahad. Tahu tadi kafir mu'ahad? Apa itu kafir mu'ahad? Yang ada perjanjiannya. Apalagi tinggal di negeri. Dijamin keamanannya oleh negara. Nah apalagi sudah warga negara. Iya. Kata Nabi, man qatala mu'ahadan. Siapa yang membunuh kafir mu'ahad. Lam yarih raihatal jannah. Dia tidak akan mencium bau surga. Mencium. Tidak akan mencium bau surga. Padahal kata Nabi, wa inna rihaha latujad min masirati arba'ina ama. Padahal bau surga itu didapatkan dari perjalanan safar 40 tahun. Kita keliling Indonesia ini berapa tahun? Dari Sabang sampai Merauke. Berapa jam? Ini bau surga bukan begitu. 40 tahun sudah didapat. Tapi orang membunuh mu'ahad, tidak dapat bau surga. Jadi kalau kita bertanya, apa hukum ini? Membunuh orang kafir. Kafir apa dulu yang kita bunuh? Kafir apa dulu yang kita bunuh? Begitu. Karena kafir itu dirinci dalam Islam. Nah, yang dirinci ini yang harus ditahu. Harus diketahui. Yang mu'ahad dibunuh, yang dhimmi, tidak boleh. Diharamkan dalam Islam. Siapa yang melakukannya, maka itu bukan bagian dari Islam. Itu bukan bagian dari Islam. Itu harus diyakini. Dan harus dipastikan seperti itu keyakinan kita. Harus dipastikan seperti itu keyakinan kita. Dan itu disepakati. Iya, itu disepakat.